Halo, nama saya dengan Florencia Polana Wijanarko, biasanya dipanggil dengan Flo. Saya asal dari Semarang, kemudian waktu kuliah saya merantau ke Jakarta. Oke, jadi awalnya waktu itu tuh saya nikah sama suami saya tuh tahun 2020. Awalnya kita berpikir bahwa kita akan menunda untuk punya anak dulu sekitar setahun. Tahun berlalu, kemudian kita coba aktivitas seksual, terus kemudian berbagai macam vitamin, tapi tetap masih belum membuahkan hasil. Dan waktu melakukan tindakan hubungan dengan suami saya itu, terjadi ada rasa tidak nyaman. Nah, disitulah saya berpikir, sepertinya ada yang salah nih, gitu. Oleh karena itu, saya konsultasi ke dokter spesialis kandungan yang memang khusus untuk fertilitas. Nah, kemudian di Siloam Karawaci ini, itu ada dokter yang bernama Dr. Kristofani Eka Patria. Beliau memang subfertility ya, dan kemudian Siloam Karawaci sendiri juga sudah punya komponen IVF ya. Jadi saya sempat berpikir kalau seandainya memang ada masalah dengan fertilitas saya akan lakukan tindakan semuanya di Siloam gitu. Jadi itu kita putuskan untuk kontrol ke dokter Kristo dan sudah dilakukan adanya USG, karena dapatkan saya ada endometriosis dan itu sudah cukup menyebar ke bagian sekitar organ dalam saya yang lainnya, tidak hanya di bagian organ reproduksi saja. Oleh karena itu dokter Kristo menyarankan ini salah satu penyebab kemungkinan besar Anda sulit untuk mendapatkan buah hati waktu itu. Jadi baik kita angkat, kemudian kita bersihkan, kemudian kita ada waktu jenjang yang harus ditempuh untuk berapa lama Anda harus hamil setelah dilakukan tindakan. Oleh karena itu diputuskan untuk laparoskopi sama beliau, gitu ceritanya. Kalau menantikan buah hati, jujur setelah setahun saya menikah itu memang kita akhirnya berpikir untuk kita segera punya anak, karena terkait dengan usia juga saya sudah mencapai usia di 33 waktu itu. Jadi kita tahu ya bahwa wanita yang di atas dari 35 itu punya risiko lebih tinggi dari kehamilan maupun persalinan dibandingkan wanita yang usia di bawah 35 tahun. Oleh karena itu saya waktu itu ngejar usia juga sih gitu. Jadi saya putuskan untuk segera untuk mencari pertolongan dengan saya konsultasi dengan yang ahlinya. Prosedur laparoskopi itu lebih menyenangkan buat saya karena satu, saya dibius umum, tidur lelap, saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Yang kedua, lukanya kecil, sayatannya kecil, cuma ada 3 titik, di mana saya akan disayat di bagian 3 titik itu dan dimasukin oleh teropong, dan dokternya akan bekerja menggunakan teropong yang ada di situ. Sehingga luka operasi pun juga akan lebih cepat kering, dan saya di hari ketiga pasca operasi pun saya sudah boleh pulang. Gitu. Sangat membantu ya untuk bisa mobilisasi kembali dan bekerja kembali setelah operasi gitu. Proses operasinya kalau di bagian saya kemarin itu cukup menantang karena sempat ada perlengketan di mana-mana, dan tidak hanya itu saja, waktu saat dibuka ternyata wah ada yang lain. Jadi sempat agak mundur ya dibanding dengan, tapi itu sudah diprediksi dari awal oleh Dr. Kristo. Jadi kita sudah dikasih tahu plan terbaiknya plan A. Bila saya temukan yang lain-lainnya, maka plan B akan masuk. Nah, itu kita udah tahu. Jadi kita sudah spare waktu around 2 jaman sampai 3 jaman itu sampai yang terburuk bila itu terjadi, itu benar-benar terjadi. Dan kita udah nggak apa-apa ya, karena udah tahu dari awal. Udah jelasin dari awal. Jadi, karena kasus saya ini tuh kan endometriosis, deep infiltration endometriosis. Nah, ini tuh punya batasan waktu di mana setelah pasca operasi saya harus hamil dalam waktu around 6 bulan. Nah, kalau misalnya dalam 6 bulan ini saya tidak hamil, maka endometriosis itu, kista itu akan muncul kembali. Maka saya akan makin sulit lagi untuk dilakukan adanya pembuahan dan lain-lain. Oleh karena itu, kemarin tuh saya sempat ngejar gimana caranya dalam waktu 6 bulan saya hamil. Dan puji Tuhan, saya hamil tepat di 6 bulan itu, tanpa proses IVF, tanpa proses yang aneh-aneh, hanya cuma minum vitamin dan berhubungan seksual sesuai dengan anjuran dari dokter. Gitu. Oke, pada saat hamil itu suami saya lagi di luar kota ya, mau kerja, terus kemudian saya harusnya haid, tapi entah kenapa waktu itu belum dapet tuh. Biasanya saya nggak pernah mundur, maju malahan. Siklus saya 21 hari. Nah, oleh karena itu saya coba-coba tes packnya masih samar. Nah, kemudian saya masih hold dulu, seminggu kemudian saya cek ulang, ternyata memang garis 2. Nah, waktu garis 2 itu campur aduk sih, kayak nggak nyangka ternyata tanpa IVF dan sesuai dengan prediksi dengan Dr. Kristo bahwa dalam waktu
around 6 bulan pasca operasi, itu harusnya kalau memang semuanya baik-baik saja setelah dioperasi, suami juga udah dites waktu itu ya, waktu pas kontrol pertama, suami juga nggak ada masalah apa-apa, dan saya juga cuma masalah endometriosis aja yang udah diangkat, harusnya kita bisa hamil spontan. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi surprisingly graceful banget sih dari Tuhan Yesus gitu, dan ya happy ya tanpa harus perjuangan yang lebih lanjutnya bisa hamil spontan. Selama saya dirawat di Siloam itu pelayanannya oke banget, perawatnya baik-baik. Yang paling penting tuh adalah keperawatannya juga. Di seluar dari dokter spesialis yang merawat saya. Di sini itu semuanya patient oriented. Jadi apapun yang kita berikan masukan dari pasien ke dokter atau ke perawatan itu akan diteruskan lagi ke atasan sehingga pasien pun akan lebih nyaman. Karena apa yang dia bayarkan di sini itu akan ada timbal baliknya dari bagian hospitality dari rumah sakit ke pasiennya. Rekomen. Pesan-pesannya adalah, kalau seandainya kita sudah tahu nih kita ada masalah kesehatan, jangan saya dulu, nanti aja lah ke dokternya, coba dulu lagi, nanti aja lah. Nyeri pada saat hubungan itu kan biasa, nah itu salah gitu. Jadi ternyata pikiran-pikiran self-diagnosis itu tidak boleh terus-menerus ada dalam diri kita. Apabila kita sudah tahu ada masalah dengan kesehatan kita, sebaiknya kita cari pertolongannya ahli. Di bidang ini, karena saya tahu saya ada masalah dalam reproduksi saya juga kesulitan untuk mendapatkan buah hati pada saat itu, dikejar usia juga, sehingga saya datang ke dokter spesialis fertility, yaitu dokter Krista Vanita Patria.